beribadah di tanggal 1 Desember tahun 2024. Puji Tuhan, biarlah kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat semua yang telah Tuhan sediakan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyatukan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami ada di tempat ini saat ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberikan kepada kami semua damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus, Kau layak Tuhan menerima setiap pujian kami, menerima setiap pengagungan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bersyukur Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
kemuliaan hanya bagi Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, satu-satunya juru selamat kami yang sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau bersukacita lebih lagi. Amin. Amin, haleluya. Langit dan bumi semua memuji Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus, Sang Penebus. Engkau ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Engkau ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Langit dan bumi memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yesuslah jalan kebenaran yang hidup dan yang kekal. Amin. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory.
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya Yesus. Amin. Di dalam namamu Tuhan ada keselamatan kekal. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kita bawa dari rumah. Pelayan, silakan mengambil tempatnya masing-masing. Haleluya Yesus. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Dan kami mempersembahkan persembahan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami dan dia mati untuk kita semua. Dia Yesus Allah kami, Dia
siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu menjadikan kita anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi.
Bapak Supangat akan berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang, selamat memasuki bulan Desember, pas di tanggal 1. Jadi boleh diucapkan selamat Natal. Kemarin Youth GSCA Wilayah 3 sudah merayakan Natal bersama-sama di gereja kita. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa dekor Natalnya sudah mulai ada. Biasanya belum ada kan, kalau tanggal 1. Puji Tuhan, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan bersama. Seperti yang saya pesankan kepada tim PAW tadi, kalau pengen khotbah saya pendek ya banyakin nyanyinya gitu. Oke, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang merupakan satu isu klasik, satu topik lama yang bahkan sebelum gereja secara fisik ini berdiri. Ketika kita belum mengenal apa itu Kristen Protestan, ketika kita belum mengerti apa itu Assembly of God, ketika kita belum mengerti gereja sidang jemaat Allah, GAB, GBS, dan seterusnya. Isu ini sudah pernah berkembang pada zaman bapak-bapak gereja. Nah, karena di siang hari ini kita akan belajar satu topik yang ada dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Kai Hologos Sarx Ginomai. Itu bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesianya, firman itu telah menjadi manusia. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Mardiah yang akan bacakan buat kita sekalian. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Amin. Next. Yohanes pasal 1 ayat 14 ini juga akan menjadi dasar firman Tuhan dalam Natal yang akan kita rayakan bersama nanti tanggal 18. Dengan tema yang berbeda. Kalau nanti tanggal 18 temanya adalah Yesus Kristus benar-benar Allah, Yesus Kristus benar-benar manusia. Nah, siang ini kita akan bicara tentang firman itu telah menjadi manusia. Banyak kalimat yang sudah kita baca tadi, tapi dalam siang hari ini, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya hanya akan sampaikan pada topik firman itu telah menjadi manusia. Sebentar. Kalau setiap kali saya khotbah ada PowerPoint yang rewel, bagi yang belum tahu, biasanya kita pakai satu komputer
mulai minggu ini kita pakai 2 PC, pakai 1 laptop, 1 komputer. Operatornya hanya 1, jadi pasti tingkat kerumitannya akan berbeda. Sedang diperbaiki. Sebentar. Untuk lebih memahami Yohanes pasal 1 ayat 14, maka kita perlu membaca sebenarnya satu konteks yang secara lengkap mulai dari ayat 1. Tetapi tentu akan jadi terlalu panjang apabila kita membacanya dari satu perikop, demikian kan? Maka firman itu telah menjadi manusia, itu lebih kita kenal dalam dunia kekristenan dan kepercayaan kita, itu jika diringkas menjadi satu kata, itu adalah inkarnasi. Bukan mengingkari nasi, beda ya. Bukan, inkarnasi itu tidak dibentuk dari kata ingkar dan nasi, tidak. Tetapi inkarnasi itu berasal dari kata Yunani in dan karno. Bukan ingkar dan nasi. Kalau inkarnasi itu artinya mengingkari nasi. Bukan ya. Kita mengenal satu istilah inkarnasi yang perlu kita ketahui bersama. Next. Ada istilah inkarnasi, ada istilah reinkarnasi, gitu ya. Kalau inkarnasi itu kita mengenalnya dari kepercayaan kita, Yesus yang berinkarnasi. Kalau reinkarnasi kita bisa tahu cerita-cerita ini dari misalnya film-film ini. Dulu ada film yang terkenal itu Kerasakti. Ingat ya, Sun Gokong itu, perjalanan ke timur untuk mencari kitab suci gitu ya. Biksu Tong itu punya 3 murid. Ada yang tahu namanya siapa saja? Patkai yang senengane wedoan itu ya, babi itu, siluman babi. Sun Gokong dan satunya Wuching. Nah, Patkai ini dulunya sebelum jadi siluman babi, dia adalah seorang panglima di Kayangan sana dengan nama siapa? Panglima Tianfeng gitu. Dari dulu beginilah cinta, itu kan jargon yang paling terkenal dari Patkai. Tidak ada yang tahu cerita ini kah? Angkatan saya? Oke, dimulai dari sini. Inkarnasi Yesus Kristus ini adalah satu doktrin yang sentral. Doktrin itu ajaran. Kalau kita agak asing mendengar istilah doktrin, doktrin itu dalam bahasa lainnya ajaran. Jadi kalau orang tua kita ngajar kita bangun pagi, itu namanya orang tua mendoktrin kita, mengajar kita. Nah, inkarnasi Yesus Kristus adalah salah satu saja. Jadi ada banyak macam. Ajaran sentral itu pokok dalam iman Kristen. Kemudian inkarnasi Yesus Kristus ini menjadi fondasi bagi keseluruhan karyanya Tuhan Yesus. Ada penebusan dan keselamatan bagi manusia, itu karyanya Tuhan Yesus. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Kita apakah mempercayai kedua-duanya atau hanya salah satunya? Tujuan saya membandingkan inkarnasi dengan reinkarnasi adalah untuk memperjelas kita manakah yang menjadi iman Kristen dan mana yang bukan iman Kristen. Kita mau belajar pengertian inkarnasi. Inkarnasi itu pengertiannya adalah, next. Ya, seperti biasa saya pasti akan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membawa kita pada satu perspektif atau pengertian sesuai dengan tempat kita tinggal. Nah, mungkin dong saya memberikan pengertian dalam bahasa Batak gitu ya. Enggak dong, bahasa kita sehari-hari kan Jawa dan Indonesia. Mungkin lain kali akan saya kasih
pengertian dalam bahasa Jawa, tapi nanti akan ada bagian bahasa Jawanya. Nah, inkarnasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain. Itu inkarnasi dalam bentuk yang nyata. Jadi inkarnasi itu ada bentuk sebelumnya, kemudian menjadi bentuk yang nyata, itu inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu penjelmaan kembali ke dalam tubuh lain. Jadi jelas, lebih spesifik, reinkarnasi itu menjadi tubuh. Makanya Panglima Tian Feng yang dalam film Keras Sakti tadi berubah menjadi babi. Ada yang bereinkarnasi itu menjadi burung. Tapi tidak ada yang bereinkarnasi menjadi batu, itu tidak ada kalau reinkarnasi. Tetap kepada tubuh yang lain gitu. Jadi misalnya dalam konsep reinkarnasi, hari ini saya menjadi Stefanus, ya puji Tuhan 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi saya mati gitu ya. Kemudian saya hidup lagi menjadi bayi. Nah, bayinya ini bisa bayi babi, bisa bayi ayam gitu loh, ke dalam tubuh lain yang hidup. Tetapi kalau inkarnasi itu ke dalam bentuk yang nyata. Nah, sepanjang sejarah dunia ini, inkarnasi itu hanya dikenakan kepada satu sosok yang namanya Yesus Kristus. Saudara bisa browsing itu. Inkarnasi itu akan selalu merujuk kepada kepercayaan Kristen. Inkarnasi ini akan selalu merujuk kepada kekristenan. Karena Katolik pun pakai inkarnasi. Nah, secara spesifik inkarnasi akan kita pahami sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan manusia. Bagian ini harus kita perhatikan. Inkarnasi itu kita percayai sebagai Yesus Kristus itu Tuhan dan manusia. Ini satu konsep yang agak sulit sebenarnya dalam dunia teologi kekristenan. Ini sama susahnya dengan kita belajar namanya Trinitas atau Tritunggal. Bicara tentang inkarnasi ini. Nah, kalau reinkarnasi tadi yang saya katakan itu dipeluk oleh agama Hindu dan Buddha. Kepercayaan bahwa akan ada masa di mana seseorang mati dan kemudian dilahirkan kembali, reborn, dalam bentuk kehidupan yang lain. Oke, next. Firman itu telah menjadi manusia. Poin-poin yang perlu kita mengerti bersama-sama, kekristenan hanya mengenal istilah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Dalam definisi tadi sudah saya tulis, reinkarnasi itu hanya ada di agama Hindu dan Buddha. Jadi tentu kita tidak usah berharap, oh nanti saya akan bereinkarnasi. Saya tidak puas menjadi seorang petani di kehidupan ini. Saya pengennya di kehidupan nanti saya jadi pengusaha gitu. Oh, mohon maaf, kalau pengennya seperti itu, Anda salah kamar. Kekristenan tidak mengenal reinkarnasi. Inkarnasi ini hanya terjadi satu kali saja dalam sejarah dunia. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya terjadi satu kali saja pada peristiwa kelahiran Yesus melalui rahim seorang perawan Maria. Kelahiran Yesus melalui rahim seorang perawan Maria ini adalah satu kalimat yang tidak boleh dipisah. Karena kita masing-masing tentu mengalami Yesus lahir di hati saya, kan gitu biasanya tema-tema Natal ya. Nah, kalau Yesus lahir di hati saya, itu bukan peristiwa inkarnasi. Karena apa? Inkarnasi itu hanya terjadi satu kali saja. Karena itu kelahiran Yesus melalui perawan Maria itu tidak boleh dipisah. Nah, kalimat frase Yesus lahir melalui perawan Maria
itu kalau kita mau utak-atik namanya pengakuan iman, itu tertulis dengan jelas. Sayangnya sinode kita tidak menerapkan pembacaan pengakuan iman. Kalau ada yang pernah ikut beribadah di gerejanya almarhum Pendeta Supardi, itu ada pengakuan iman rasuli. Nah, alangkah eloknya jika kita juga sebenarnya minimal tahulah. Syukur-syukur kalau kita hafal pengakuan iman rasuli itu. Nah, dalam bahasa lain pengakuan iman rasuli itu disebut syahadatnya orang Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan, wong Kristen ono syahadatnya enggak itu? Sebenarnya ada. Tapi kalau kemudian kita dengan pede mengatakan ora enek syahadatnya, aduh. Ya, kalau orang Islam itu bahasanya adalah syahadat. Kalau istilah Kristen adalah pengakuan iman. Oke, next. Poin selanjutnya, Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya adalah Tuhan mengambil kodrat atau natur. Natur itu bentuk asli manusia dan menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Nah, ini penting ya. Allah mengambil natur manusia dan menjadi manusia. Nah, ilustrasinya seperti ini. Vanus mengambil bentuk HP dan menjadi HP. Kira-kira gitu ilustrasinya. Jadi Allah kita mengambil naturnya manusia dan menjadi manusia. Kalau Vanus mengambil natur HP ini, kotak warna hitam, kemudian Vanus menjadi HP, Vanus yang fisik ini masih ada enggak? Tidak. Sudah tidak ada, tetapi menyatu. Nah, ini akan makin sulit. Pribadi kedua Tritunggal. Jadi natur yang diambil, natur manusia yang diambil Allah, kemudian Allah itu menjadi natur yang dia ambil tadi. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi menyatu dalam satu kesatuan pribadi yang diistilahkan namanya hipostatik. Bisa googling tuh, hipostatik itu apa? Hipostatik itu penyatuan dua, saya ilustrasikan ya, Vanus dan HP ini menyatu jadi satu. Tetapi di HP ini juga melekat semua sifat-sifat yang ada di saya. Tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, itu enggak, tetapi menjadi satu kesatuan. Firman itu telah menjadi manusia. Next. Ini sebenarnya istilah-istilah yang sulit, tetapi saya perlu sekali memberikan pemahaman kepada jemaat sekalian supaya sebagai orang yang bergenre Kristen paham dengan ajaran kekristenan. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan kepada jemaat sekalian? Sepanjang sejarah kekristenan, dimulai dari konsili Nisea yang pertama, apa itu konsili gitu ya. Jadi dulu itu orang-orang percaya itu kan kumpul misalnya di Sumber Harum, di Jarak gitu ya. Nah, ini para pemimpinnya dikumpulkan oleh Pak Bupati gitu misalnya, tapi waktu itu kaisar. Dikumpulkan untuk merumuskan salah satunya syahadatnya orang Kristen. Nah, sepanjang sejarah gereja, gara-gara kalimat firman itu telah menjadi manusia, itu muncul banyak sekali ajaran yang menyimpang. Nek ngomong sesat kan kasar, ya toh? Nek menyimpang kan agak halus. Bahasa akademiknya sesat, menyimpang itu adalah bidat. Yang pernah belajar, saya ingatkan, bidat-bidat Kristen itu ada banyak sekali.
sama banyaknya dengan denominasi kekristenan. Nah, sayangnya warnanya merah ya, dan tulisannya hitam, jadi agak sedikit kabur. Yang paling atas itu kan warnanya hijau. Itu yang paling benar, yang paling sesuai dengan prinsip kitab suci. Itu namanya kekristenan ortodoks. Kita pun sebenarnya menganut kekristenan ortodoks. Jadi kekristenan ortodoks itu bukan agama, tetapi satu bentuk kepercayaan yang saya katakan dia akarnya dengan kitab suci ini masih nyambung banget gitu loh. Jadi kita pun sebagai orang Kristen Protestan Pentakosta boleh ngaku saya juga punya iman ortodoks. Nah, iman ortodoks itu gini, mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi. Karena dia sebuah pribadi, maka dia bisa marah, dia bisa berkehendak, dia bisa punya kerinduan terhadap umatnya, dia bisa berencana. Nah, hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa sedih, bisa capek, itu hanya dimiliki oleh yang namanya pribadi. Hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi tidak bisa dimiliki oleh Mik. Mik ini tidak bisa mikir, tidak bisa lapar, tidak bisa punya kehendak. Nah, karena itu kalau kita percaya bahwa Yesus adalah suatu pribadi, maka kita berada di jalur yang benar. Kemudian kita percaya bahwa Yesus memiliki dua natur. Yang pertama natur ilahi, yang kedua natur insani. Ilahi itu yang kekal, kemudian insani itu yang seperti kita ini, terbatas. Tetapi sebenarnya tidak tepat apabila kita mengatakan Yesus itu terbatas. Manusia Yesus maksudnya ya. Tetapi Yesus membatasi dirinya. Membatasi. Pada saat yang sama ketika dia melayani 3,5 tahun pelayanan itu, ketika dia berada di Galilea, pada saat yang sama dia tidak berada di Yudea, enggak. Ya hanya ada di Galilea. Tapi itu tidak berarti Yesus terbatas, enggak. Yesus membatasi dirinya. Karena apa? Dia punya dua natur, natur ilahi dan insani. Nah, kemudian karena dia punya dua natur, dia juga punya dua kehendak. Kehendak yang insani dan juga kehendak yang ilahi. Ini bisa kita tahu ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia naik ke atas bukit menyendiri dan berdoa. Lalu dituliskan oleh dalam Injil Sinoptik dikatakan keringatnya seperti darah. Nah, dalam perikop itu kita tahu bahwa Yesus berkata kepada Bapa, nek iso iki dilewati ya. Kan gitu kan? Dalam bahasa Lukasnya. Kalau bisa supaya peristiwa penyaliban ini mbok diliwati ya toh Bapak gitu. Itu kehendak insaninya. Tetapi tentu kita tahu pada akhirnya dia ikut kehendak Bapa. Kemudian natur ilahi dan natur manusia, yang saya katakan natur ilahi dan natur insani, ini di dua kolom yang paling kanan. Natur ilahinya itu terdiri dari dua. Kalau kita sering mengatakan roh, tubuh, dan jiwaku, sering toh kita bicara demikian. Itu sebenarnya sangat dipengaruhi dengan yang namanya budaya Helenisme. Helenisme itu kebudayaan Yunani. Jadi orang-orang Yunani jauh sebelum Alkitab itu dikanon, itu sudah sangat familiar dengan namanya konsep roh, tubuh, dan jiwa. Nah, kekristenan ortodoks itu percaya natur ilahi itu hanya roh saja. Natur ilahi itu tidak punya tubuh, hanya roh saja. Atau sebutan lain itu jiwa. Nah, tetapi natur manusia itu kan jelas ya kolomnya, roh atau jiwa.
Tapi ada yang berpandangan toh dalam dunia kekristenan, oh kita ini terdiri dari 3 kok, roh, tubuh, dan jiwa. Oke, tidak masalah. Yang penting tetap setia, rendah hati, cinta Tuhan, jujur dan rajin. Tidak apa-apa, itu beda-beda. Nah, selain kekristenan ortodoks yang di bawahnya yang warna merah, itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan terhadap pemahaman firman itu telah menjadi manusia. Ada yang memahami bahwa oh, ketika firman itu jadi manusia, maka dia sudah tidak sepenuhnya Allah, karena dia jadi terbatas. Pada saat yang sama dia tidak bisa berada di Israel, dan pada saat yang sama dia berada di Mesir, tidak bisa. Itu ada yang berpandangan demikian. Ada juga yang berpandangan misalnya gini, ebionisme. Ebionisme itu dia itu ya percaya Yesus itu, firman itu jadi manusia, tetapi ketika firman itu jadi manusia, dia sudah bukan lagi Allah gitu loh. Jadi Yesus itu yang jadi manusia seperti kita, yang menjalankan perintah Bapaknya. Kalau kita berpandangan seperti itu, Yesus itu manusia seperti kita, maka itu namanya kita itu kaum ebionisme. Tentu ini akan sulit. Nah, tabel ini didapatkan dari salah satu presentasinya Pendeta David Tong. Nanti saya share saja ya, ini mesti dibaca satu-satu supaya kita bisa mengerti perbedaannya dan persamaannya apa. Oke, next. Sudah mau selesai ini. Nah, karena judulnya adalah firman itu telah menjadi manusia, maka kita perlu tahu firman itu apa, manusia itu apa. Firman itu dalam bahasa Alkitab kita yang asli itu disebut dalam Septuaginta itu logos. Nah, logos itu apa? Saya berikan terjemahan yang mudah saja untuk kita mengerti. Logos itu transenden. Apa maneh transenden ini? Angel toh? Nah, makanya dalam bahasa Jawa saja. Transenden kui adoh tanpa wangenan. Bisa mengerti ya yang Jawa ya? Aduh, tanpa wangenan itu piye toh? Diparani koyoke cedhok tapi kok Jepang adoh gitu. Itu ya, kira-kira demikian ya. Koyoke wis ketok bareng dicedhoki nyelot adoh gitu. Nah, logos itu demikian. Adoh tanpa wangenan. Dia itu Allah yang tidak terhampiri. Tidak terhampiri. Nah, konsep-konsep Allah yang tidak terhampiri ini kita akan ngerti banget kalau kakak yang sudah pembacaannya sudah melewati kitab Ulangan. Mau datang ke hadiratnya saja, ubo rampene piye jan ngadu bilah. Sungguh, dia tidak terhampiri. Nah, logos itu bisa kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Mari kita buka Alkitabnya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau baca ayat ini bingung enggak, saudara? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bingung enggak? Jangan bingung. Jangan bingung. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Jadi kesimpulannya, logos itu adalah Allah. Di ayat 14, logos itu telah menjadi manusia. Maka kita juga bisa bikin istilah Allah
telah menjadi manusia. Nah, Logos itu adalah praeksistensi Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti. Keadaan Yesus sebelum dia dilahirkan melalui perawan Maria, dia itu sudah ada. Jadi permulaan Yesus Kristus itu tidak dimulai dari tespek yang positif. Permulaan Yesus Kristus tidak diketahui ketika Maria tahu, oh aku mengandung. No, Yesus Kristus sudah ada bahkan sebelum dikandung oleh perawan Maria. Hanya saja dia belum bernama Yesus Kristus. Namanya dia adalah Logos. Oke, next. Itu Logos. Kemudian manusia. Manusia itu next. Sarx. S-A-R-X. Nah, manusia itu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kalau Logos tadi adoh tanpa wangenan, kalau Yesus Kristus itu cedak. Nah, siapa yang biasa mengatakan Yesus itu dekat dengan saya? Bisa katakan demikian? Bisa toh? Coba senggolen, kena pora. Cedak. Tapi ora kena toh disenggol, enggak bisa toh? Tapi dia dekat. Nah, itu artinya imanen. Makanya hati-hati, karena dia dekat, kita ngapain aja itu tahu. Kita buat baik, dia tahu. Kita berbuat adil, dia tahu. Kita berbuat enggak baik, sama dia juga tahu, dia dekat kok. Yohanes 1 ayat 14 itu bukti bahwa dia itu benar-benar manusia. Yang lebih jelas lagi buktinya adalah di 1 Timotius 3 ayat 16. Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka ketika Logos tadi menjadi manusia Yesus Kristus, dia juga menyatakan dirinya itu dalam rupa kita. Nah, rupa manusia itu seperti apa sih? Ya yang umum. Punya 2 telinga, punya 2 mata, 1 hidung dengan 2 lubang, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, ada badan, ada leher. Itu rupa manusia. Jadi jangan berharap ketika membayangkan misalnya bagaimana sih bentuknya Logos ketika dia mengambil rupa seorang manusia itu, kemudian oh Yesus itu kupingnya lincip gitu ya, mukanya bersinar seperti lampu Philip. Enggak, serius, dia itu memiliki rupa yang sama dengan kita pada saat ini, saat dia ada di bumi. Tapi dia sekarang sudah kembali ke tempatnya yang ilahi, sudah tidak lagi ada di bumi. Yesus Kristus masuk dalam sejarah manusia. Sejarah itu ada yang menciptakan enggak? Ada toh? Sejarah itu pasti ada yang menciptakan. Nah, jangankan sejarah, bumi ini saja yang menciptakan adalah Logos. Nah, Logos itu kemudian masuk dalam sejarah itu. Yesus masuk dalam sejarah manusia. Karena itu catatan tentang sejarahnya Yesus tidak hanya bisa kita tahu dari Alkitab. Catatan sejarawan dunia juga mencatat tentang Yesus Kristus. Ada yang pernah nonton kontennya Elia Miron ya, yang lagi viral itu ya. Nah, Elia Miron salah satunya dia membahas itu. Siapa sih yang mencatat sejarah Kristus, Yesus Kristus selain yang tercatat dalam Alkitab? Di Google juga banyak sebenarnya. Saya tidak mau bahas tentang itu. Next, yang terakhir. Nah,
Terakhir benar ya? Ya, kesimpulan. Firman itu telah menjadi manusia. Itu kesimpulannya adalah Yesus Kristus itu benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Yesus Kristus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ini adalah pokok iman Kristen. Kalimat ini kalau sampai terekspos di luar gitu ya, bagi yang tidak beriman Kristen, ini adalah suatu ketidakmasukakalan. Bagaimana seorang Allah yang dia pencipta langit bumi, kosmos, alam semesta ini, kok dia jadi ciptaan gitu. Nah, Yesus sendiri itu bukan ciptaan. Kalau di luar sana ada yang menanyakan, Allah kok jadi manusia? Jangan disuruh untuk belajar, yuk cari di YouTube penjelasannya. Enggak. Bawa ke gereja, bawa ke komunitasmu, KKA, wanita, pria dan lainnya. Ajar. Jangan ngajar mereka di jalan, tidak akan jadi murid mereka. Bawa ke sekolah dulu. Ya, dulu saya pernah sampaikan ya, kalau kita mau jadi murid ya mesti masuk sekolah gitu ya. Walaupun kata Ki Hajar Dewantoro itu demikian. Tolong dikoreksi kalau salah ya Bu Guru ya. Jadikan semua tempat itu sebagai tempat belajar, jadikan semua orang itu sebagai guru. Ini kalimatnya Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan ya, tidak salah. Aku lupa. Nah, kalimat ini dibutuhkan iman untuk mempercayainya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Jadi percaya ini sebagai dasar fondasi iman Kristennya. Dalam teologi sistematika Henry J. Thiessen halaman 127 itu bicara tentang sifat-sifat moralnya Allah. Dia itu kudus, adil, baik, dan benar. Sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Logos ini ada pada Yesus. Jadi Yesus itu juga kudus, Yesus itu juga adil, Yesus itu baik, dan dia juga benar. Nah, karena Yesus adalah Logos yang jadi manusia, maka tentu penghormatan kita kepada Yesus adalah penghormatan yang sama kepada Allah. Orang yang pegang kepalanya dan ada tanda tanyanya, itu bicara tentang saya ini. Kalau Allah itu kudus, kalau Yesus itu kudus, aku piye? Kalau Yesus itu imanen, cedak tanpa sesenggolan tadi, dan saya tahu dia itu kudus, tentu saya juga harus mengejar kekudusan itu toh. Benar kan? Kalau saya tahu Allah itu baik, Yesus itu baik, maka saya juga pasti akan mengejar kebaikan itu. Tidak hanya mengejar kebaikannya Yesus, kebaikannya Allah. Nah, pada bagian kontemplasinya, kontemplasi apa nih ini? Pada bagian kesimpulan ini, penerapannya untuk kita, maka renungkan ini. Karena dia adalah benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia, apakah penghormatan kita kepada dia itu sama gitu? Kita tahu kan, yang bisa menyuruh-nyuruh manusia itu siapa? Manusia kan? Seorang bos kepada bawahan itu, orang tua saja kepada anak, tukok nolombok, tukurinso. Yang bisa nyuruh manusia kan manusia toh. Apakah bisa manusia ini disuruh oleh kambing gitu misalnya? Bisakah? Sapi nih Pak Pangat merintah Pak Pangat, aku ritno kurang nek mungarit, enggak bisa toh. Itu kan atas inisiatif yang pelihara toh. Nah,
karena Yesus itu benar-benar Allah, maka keempat sifat ini ada juga pada Yesus. Yesus itu kudus, baik, adil, dan benar. Karena itu mari kita mengejar kekudusan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kira-kira itu kesimpulannya. Nah, ini akan diperdalam lagi melalui tema-tema khotbah yang ada di sepanjang minggu di bulan Desember ini. Jadi semua tema yang ada di bulan Desember ini akan nanti saling melengkapi Yohanes pasal 1 ayat 14. Puji Tuhan, demikian saya sampaikan. Saya sangat paham sekali ini materi yang berat. Saking beratnya sampai banyak penyimpangan tadi yang saya tunjukkan dengan tabel itu. Tetapi tentu secara praktis yang kita pahami saja bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan dia juga benar-benar manusia. Karena itu juga nanti akan menjadi dasar kepercayaan kita ketika Yesus nanti akan datang menjemput kita, ketika dia datang di awan-awan dengan tubuh manusia yang sempurna, yang akan membangkitkan yang sudah mati dan akan merubah yang masih hidup, dan semuanya akan diberikan yang namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Itu yang kita kenal sebagai ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Kristus dengan keadaan yang sama. Kan kita tahu kalau yang kudus dengan yang tidak kudus dia tidak akan bisa bersama. Yang fana dengan yang kekal tidak akan bisa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Kristus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Mari kita imani bersama. Mungkin saat ini saudara jemaat sekalian nggak mudeng sama sekali. Tidak harus hari ini saudara mengerti. Roh Kudus itu punya cara kerja yang ciamik mengerjakan setiap kebenaran yang disampaikan. Tidak harus pada saat ini kita itu mengerti. Bisa besok, bisa nanti sore, bisa mungkin tahun depan, melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kita. Itu cara Roh Kudus ngajar. Puji Tuhan, mohon maaf kalau materinya berat, tapi percayalah Tuhan akan tolong kita untuk mengerti kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan pengajaran kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh makin mengerti. Beri kami semangat, beri kami kemauan untuk senantiasa mempelajari setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau yang tak terhampiri mau menghampiri kami dalam rupa manusia. Ini adalah anugerah yang besar buat kami. Ketika Engkau hadir dalam sejarah manusia, bahkan Engkau merencanakan satu keselamatan buat kami yang percaya kepadamu. Karena itu Roh Kudus sekali lagi tolong kami, supaya firman dan kebenaran yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Kami memberikan akal budi kami, hidup kami, pengertian kami untuk Tuhan ajar. Kami mau tunduk kepada Engkau. Karena itu tolong kami Tuhan, sekali lagi tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Demikian doa kami kepada Engkau. Kiranya kehendak-Mu terjadi atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Dwi. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat nanti kita akan mendengarkan pengumuman. 1 minggu ke depan, hari Senin, ada ibadah KKA di tempat masing-masing dan di jamnya masing-masing. Hari Selasa, pertemuan pengerja gereja. Pertemuan pengerja gereja hari Rabu, syafaat dan persiapan ibadah raya jam 6 sore. Hari Kamis, ibadah kaum wanita ada di gereja jam 3 sore.
Hari Jumat ada Natal kaum pria wilayah 3 di Gereja GSJA Bukit Sion Sumber Gogor jam 4. Hari Sabtu ibadah kaum muda di gereja jam 6 sore. Dilanjutkan jam 7 persiapan untuk hari Minggu. Hari Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, dan jam setengah 11, 10.30 ibadah raya. WL Bapak Grit, Singer, Saudari Elis, Saudari Regin, dan Saudara Satria. Musik Bapak Stefanus, Bapak Tony, Saudara Paulus, dan Bapak Angga. Tamborin Saudari Endah, Saudari Kiel, dan Saudari Oci. Mulmet Saudari Dian. Piket kebersihan gereja ada di KKA Harun. Puji nama Tuhan, demikianlah warta 1 minggu ke depan. Dan diingatkan kembali untuk para kaum pria, jangan lupa hari Jumat ada Natal di Gogor jam 4 sore. Ya, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, saya serahkan pada Bapak Stefanus. Karena kaum pria ada Natal wilayah bersama di GSJA Bukit Sion Sumber Gogor, jadi tidak ada ibadah pria di gereja. Selasa ada rapat pengerja, jadi ada kesempatan untuk masing-masing KKA menyerap ide, gagasan dari anggotanya supaya nanti ketika rapat pengerja bisa disampaikan. Ya, jadi jangan terlalu bergantung kepada gembala KKA gitu ya. Kalau kita punya ide tidak disampaikan, ya jangan salahkan nanti idenya tidak terfasilitasi gitu. Maka sampaikan. Kalau sungkan ke, ya sungkan, pokoknya tidak boleh sungkan, sampaikan saja begitu ya. Wong kita ini saudara, demikian. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti saya minta Bu Kustia yang mengakhiri ibadah kita, lalu saya tutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
kami, yang akan membuat kami semakin hari semakin berjamah, semakin Kau kuasai, semakin memahami tentang firman-Mu. Sekalipun sulit bagi kami Tuhan, namun Roh akan menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan akan membuat kami semakin hari semakin tahu tentang semua kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan sidang jemaat-Mu yang datang dengan sukacita akan kembali dengan sukacita karena kuasa-Mu Tuhan. Sebentar kami selesai ibadah, kami bersama-sama dengan segenap wanita akan belajar puji-pujian Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu akan memimpin kami masing-masing, agar setiap apa yang kami persiapkan untuk kemuliaan nama-Mu pada hari Natal nanti, Roh-Mu akan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami pada akhirnya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kiranya kasih sayang dan keadilan Allah senantiasa melingkupi kehidupan saudara sekalian. Kiranya kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan diberikan Tuhan kepadamu sepanjang umur hidupmu. Kiranya kemuliaan, anugerah, perlindungan dan persekutuan yang manis akan menjadi bagian saudara semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibu-ibu tinggal dulu di gereja, kita akan latihan.